yang sekarang menjadi profesor dan anggota DPR Pusat mewakili Provinsi Gorontalo menerima kedua dosen tersebut sebagai pasangan suami dan istri. Meskipun mereka belum resmi, persis selesai sholat subuh, mereka sampai di Gorontalo dan langsung dibawa ke hotel. Twin bed atau double bed, Pak? 2 kamar saja, sendiri-sendiri, jawab Sarwono. Prof. Ahmad pun mendekat. Kenapa tidak 1 kamar saja? Kata petugas hotel, hanya tersisa 1 kamar. Dia suka ngorok, Prof. Si Pinkan menyela. Dia tahu Pak Ahmad mulai ngaco, bilang tidak ada kamar lagi. Padahal petugas hotel baru saja menawari 2 jenis kamar yang berbeda. Loh, kok tahu kalau si Sarwono ini suka ngorok? Pinkan pun merasa salah ucap. Dia pun mencari akal untuk menutupi kebodohannya dan berkata, suara yang serak-serak basah seperti itu penanda adanya kebiasaan ngorok, Prof. Kata Pinkan. Apalagi si Sarwono ini rokoknya rokok kretek. Pinkan pun sadar bahwa ia ngawur. Dan Sarwono pun tahu bahwa si Pinkan ini ngawur. Pak Ahmad tentu saja tahu bahwa si Pinkan hanya salah berucap. Dan dia suka itu. Itulah alasan utama ketika dulu memintanya menjadi pendamping waktu ia maju ujian terbuka di Universitas Indonesia. Mereka berdua diminta istirahat saja setelah ini. Nanti ketemu lagi dengan orang kampus waktu makan siang. Pinkan bilang tidak akan sarapan, lebih memilih tidur dan beristirahat saja sampai siang. Lah, si Sarwono ini malah ikut-ikutan. Dan mereka pun saling membayangkan apa yang sedang dilakukan dengan teman sekamarnya. Tetapi lama-kelamaan mereka berdua pun terlelap juga. Dan mereka pun bertemu di negeri antah berantah yang pernah mereka kenal ketika bareng-bareng menonton film animasi yang kata si Pinkan bagusnya ampun-ampunan. Mauku? Apa? Lah iya, sebenarnya apa maumu? Coba deh, kamu dulu yang bilang. Apa maumu? Kan kamu yang pintar, anak kesayangannya Pak Rambut. Kamu kan pinternya pinter. Mau sekolah ke Jepang. Ih, kamu seneng ya aku tinggal pergi ke Jepang? Ye, gundomu. Ih, jadi juga lah di sini. Jadi ini tanah airmu ya? Siapa bilang? Ini itu Gorontalo. Gorontalo? Iya, Bukannya Wonderland? salah. Ini itu negeri peri. Negeri peri? Iya, Negeri peri? iya. Negeri peri? Halo, Elis. Apa kabar? Sorry, tapi aku bukan Elis.
Lah, terus siapa? Perkenalkan, aku Fiona, si putri tidur. Fiona, si putri tidur? Ya, Alhamdulillah. Perkenalkan, aku Shrek. ih, nggak mau ah. Kamu kan buta galak. Ih, Sumpah aku ini udah galak. Aku udah pikir kok. terus kenapa datang kemari? Ya apalagi tugasku kalau aku itu tidak mencium. Celaka. Kemarin ya, sepupuku bilang katanya kalau ada buta galak dari Jawa itu yang mau menciummu, nanti anakku disuruh sholat loh. Ih, nggak mau. Daripada nunggu anak kita lahir, mending kamu aja yang aku ajak sholat. Mau? Ayo sholat. No way. Kalau kamu nggak mau aku cium terus-terusan, kamu akan terus dibui dalam doa ini. Ayo, aku cium ya, biar tuntas tugasku. Pokoknya no way. Atau kamu aja yang ikut aku. Kemana? Nanti flek di dadamu itu akan hilang kalau ditulis sang raja. Gimana? Maksudmu itu Pangeran Farwan? Mana ada pangeran jahat itu bisa menyembuhkan orang yang sakit? Pangeran Sarkat, sang raja Sarwono, bukan pangeran. Oh, sang raja itu dukun ya? Awas ya, sekali lagi kamu menyebutkan dukun. Sini, aku seret kamu ke kamera. Mau? Loh, tadi kamu kan yang bilang kalau sang raja itu bisa menyembuhkan orang yang sakit lah itu. Ya, pokoknya kamu sebut siapa saja lah. Asal bukan dukun, apalagi jenderal. Gus, jangan keras. Ih, kamu yang harusnya hush. Ngomong-ngomong, kok kamu tahu aku ini punya penyakit flek? Siapa yang bilang? Soalnya kan tampang-tampang kayak kamu udah pasti pernah kena. Kena opo? Ya, kena titik. Nggak nyambung ah. Coba deh kau pikir sedikit lagi, pasti nyambung. Iya nyambung. Tapi ikut aku aja. Ayo, ikut aku. Dalane buntu. Karena aku. Ini ada kursi. Duduk sini aja. Duduk sini aja. Rumahmu seberapa jauh sih negeri peri itu dari Jepang? Negeri peri dari Jepang. Ya, Kira-kira jaraknya dari
Bukannya dari Tondano ke Palu. Tondano ke Palu. Terserah kamu aja deh. Mau pakai ukuran Jawa, apa pakai ukuran Minahasa? Terserah kamu deh. Putri Fiona, dengarkan aku. Begini. Sebenarnya kamu itu mencintaiku enggak sih? Wah, kok jauh banget loncatannya? Kayaknya Shrek gak akan ditanya kayak gitu. Kamu sendiri juga gak pernah nanya ke aku. Sebenarnya aku ini cinta gak sih sama kamu? Kok kamu suruh-suruh sih? Gak usah ikutan. Aku juga udah nanya tadi. Kapan? Kapan? Maaf. Aku udah ngomong ke kamu tadi. Pas kamu apa? Sholat. Pas aku sholat. Lah, Kamu jangan-jangan gak denger ya? Atau pura-pura gak denger? lah, kalau aku tadi pas sholat dengar omongan kamu, berarti sholatku ini nggak khusyuk. Aku maunya sholatku khusyuk. Ya nggak mau tahu. Pokoknya harus denger tadi. Harus khusyuk. Itu urusan gue. Kamu tahu apa? Urusan? Emangnya kamu punya urusan apa? Terus sama Ya, di siapa? tengah. Urusan sama siapa? Iya, emangnya kamu punya urusan apa sih? Dia sama siapa? Ya sama aku. Loh, tadi kok nanya? Sebenarnya cowok itu stres sama aku gak sih? Jadul juga ya jawabanmu itu. Jadi yang jawab itu kamu apa aku? Lah, kamu ini kan separuh Jawa. Coba paruh mana yang Jawa? Coba. Ih, itu serah kamu deh. Mau Jawa yang kanan atau Jawa yang kiri? Terserah. Sabar. Jawamu itu yang atas atau yang bawah? Kalau yang luar, Ya mau. ih, kalau yang dalam, Ya sangat mau. ih, mauan banget. Nih, Putri Fiona, kita ini ada di negara antar berantak. Ingat Putri Fiona. Aku ini putri tidur, bukan Fiona. Hah? Putri Fiona itu yang putri tidur. Ngeles ya? Hah? Pokoknya tugasku itu cuma menciummu. Ih, iya. Gimana kalau kita serahin aja sama sutradaranya? Sutradara? Iya. Kalau si sutradara itu mau mainnya cuma karangan dia sendiri gimana? Ya, bukan gimana? Kenapa? Ya, gimana kita main sandiwara, tapi kita ini nggak paham contohnya gimana? Gimana hubungan kita nantinya? Iya juga ya. Kita bingung lagi. Iya. Mau main Romeo Juliet atau sampai yang tadi? Atau Tarzan Jen? Tarzan, Jen. Ya. Kamu mau jadi Tarzan? Mulai lagi. Mana ada Tarzan yang suka batuk kayak kamu? Stop, please, sebelum aku batuk. Kalau aku kan di depan,
juga ya? Oke, Putri Fiona, bagaimana kalau kita main petak umpet gaya padang pasir? Apa itu? Ya, akulah musafir yang mencari air, dan kamu adalah sungai yang melata di bawah gurun padang pasir. Harusnya paham. Yang nanti kita akan ketemu di tengah-tengah oasis gitu. Gak ada dong sukuimu. Sufi itu abadi loh. Kamu akan tahu nanti. Iya deh, Mas Rumi. Sufi itu nggak mengenal kematian. Kalau sudah ada di tahapan manunggale kaula Gusti. Jadi maksud kamu kaulah dan aku Gusti. Itu sutradara sudah kasih tanda verboten toga. Cut! Jalan-jalan injek soang. Cakep. Verboten togang. Baru kali ini mereka berdua menyadari bahwa kasih sayang mengungguli segalanya, menembus apapun yang tidak bisa dipahami oleh pengertian di pinggir jalan, tidak akan bisa dicapai, tidak bisa dibincangkan dengan teori, metode, dan pendekatan dengan cara apapun. Bahwa kasih sayang ternyata tidak cabul, ternyata terasa semakin pesat lajunya. Walau waktu yang selalu tergesa-gesa terasa berhenti, ternyata bukanlah sebuah godaan untuk mendesah dan terengah. Bahwa kasih sayang ternyata tidak pernah menawarkan kesempatan untuk tanya jawab yang tak berkesudahan. Bahwa kasih sayang di antara mereka ternyata sebuah ruang yang kedap suara, yang merayakan senyap sebagai satu-satunya harap, yang semakin khusyuk pelukannya kalau senyap yang tanpa aroma, tanpa warna, tanpa sosok, tanpa aksesoris, mendadak terbanting di lantai, kemudian melesat terpental ke langit-langit, untuk turun perlahan, sangat perlahan, lalu memeluk dan membujuk mereka berdua agar tidak usah mengatakan sepatah kata pun, sedesis huruf pun, sebab kata cenderung berada di luar kasih sayang, dan kasih sayang tidak bisa disidik dengan kata, tidak bisa disidik dengan kata, sekalipun berupa sabda. Bahwa ketika berpelukan dengan hangatnya, mereka merasa seperti dituntun untuk sepenuhnya mempercayai bahwa kasih sayang tak lain adalah kitab suci yang tanpa kertas, tanpa surat, tanpa ayat, dan tanpa parabel, tanpa kanon, tanpa nubuat, tanpa jalan, tanpa karma, tanpa gerak, dan tanpa siut, yang membujuk mereka berdua untuk membayangkan dua ekor sepasang kuda jantan dan betina yang saling menggosok-gosokkan lehernya di perbukitan ilalang, yang menjanjikan tempat bertengger bagi butir-butir embun terakhir.
jikalau cahaya matahari pertama bersinggungan dengan cakrawala, bahwa kasih sayang adalah kitab suci yang tersedia, bahwa kasih sayang beriman pada senyap. Terima kasih.